Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa kembali bersama Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan ya. Yang penting di sini nggak menipu-nipu Anda, nggak mengajak-ngajak Anda untuk berinvestasi kripto ya, dan juga tidak menganjurkan Anda untuk menjual aset-aset Anda sekalian ya, di mana Mas Bro di sini hanya memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana kripto yang sebenarnya, terutama Mas Bro memberikan bimbingan didikan bagi para pemula ya. Yang namanya kripto itu kan bukan investasi apa yang model-model dagang seperti biasa jual semen ataupun jual tahu ataupun jual bakso ya. Ini tuh kan investasi-investasi yang namanya banyak penipuan, banyak scammer Ponzi ya, banyak orang pinter-pinter yang mengadali kita ya. Di sini saya ingin mengedukasi untuk para pemula. Kasihan ya, yang namanya pemula, bukan semua orang itu punya uang banyak ya. Banyak orang uangnya yang kecil, banyak pinjol ya, banyak juga orang-orang maaf ini yang kurang beruntung masuk kripto ingin menjadi untung, yang ada malah buntung ya, karena banyak sekali penipuan-penipuan ya, berita-berita sana sini yang nggak bertanggung jawab ya, main tikung, main sikut, main tendang, main injek, main jecek ya, macam-macam di dalam dunia perkriptoan. Makanya bagi orang yang pemula barangkali nyangkut di channel ini ya, saya akan memberikan pencerahan, memberikan obor ya. Ibarat Anda lagi berjalan di kegelapan, ada senter sedikit, ada penerangan yang akan menyelamatkan Anda ya. Banyak sekali yang namanya uang, bukan 10.000, 20.000 ya, bahkan jutaan ya, sampai ratusan juta itu ada yang uangnya habis ya di cryptocurrency karena belum tahu yang apa namanya invest cryptocurrency yang bagaimana yang sebenarnya, hanya karena tetangga cuan, hanya karena melihat teman cuan, hanya orang dengar di berita bahwa ada orang dapat MM-an dari kripto ya, itu akan terpancing ke situ. Padahal yang namanya di cryptocurrency banyak yang rugi daripada untungnya ya. Sekali untung gembar-gembor 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, ruginya sudah ratusan juta, diem-diem saja kan begitu. Kita itu di sini bukan main-main, musuh kita itu orang-orang cerdas, orang-orang pinter ya, sama paus-paus, sama well-well, bahkan orang kita sendiri menipu-nipu kita sendiri. Yang mana yang ditipu itu teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa setanah air ya, anak-anak muda kita, yang mana harusnya dicerdaskan ya, dibimbing yang benar, dibimbing yang pinter, supaya nanti bisa bersaing dengan orang-orang luar negeri, bersaing dengan paus-paus ya, adu strategi, sama-sama pinter, itu akan menimbulkan ya adu nasib yang konsekuen di situ ya. Maaf hari ini Mas Bro agak serius dulu, yang mana kita itu ya, maaf ya, cara kasarannya kita lagi sedikit kultum ya, kultum kripto ya, kuliah kul jam apa kul 2 jam ya, nanti yang penting berjalan aja, nanti menurut apa, nanti berjalan aja menurut Mas Bro itu nanti bagaimana perjalanannya, apa sejam atau 2 jam atau 5 menit, barangkali sudah mopo, sudah canda ya sudah selesai ya, tergantung mood ya. Yang ini kan juga video tergantung mood, mood kan gitu ya, marmut. Jadi yang saya katakan di sini masalah buy ya sama sell ya, masalah beli kripto itu soal gampang, yang penting ada duitnya, Anda masuk ke exchange tinggal beli, teng, ujung-ujungnya habis, rugi benjut ya, pada lari-lari di jalanan, mending pakai celana, pakai baju, lari-larinya kopat kapet, malu-maluin ya, bikin jorok di jalanan seperti itu ya. Ya itu di situ ya. Jadi yang saya katakan ini, kita harus betul-betul ya tahu geopolitik ya, tahu apa namanya strategi adu kecerdasan di dalam kripto. Itu juga kita harus tahu pandangan ke depan kripto akan seperti apa, yang mana saat ini sebetulnya kripto itu lagi dalam kondisi yang positif ya. Kita hati-hati mencerempet saham sedikit yang mana di luar daripada Fed ya, itu yang di negara-negara
di luar US maksud saya itu banyak yang menaikkan suku bunga lagi, yang nanti pada dampaknya saham-saham akan banyak yang rontok. Juga saham-saham sekarang lagi dalam posisi beritanya negatif. Sekarang yang lagi diangkat-angkat adalah cryptocurrency ya. Kalau memang media itu yang punya, dia yang kontrol, dia yang bayar, dia mau apa ya, saat dia mau serok, mau harga dibanting ya, bertebaran setan-setan bergentayangan, entah dari mana datangnya tiba-tiba asap hitam ya, asap hitam tiba-tiba ya membumbung ya di dalam cryptocurrency. Semua orang pada lari-lari, pada ketakutan, pada jual, pada CL ya. Itu memang udah biasa dari dulu, lagu lamanya dia memang seperti itu untuk menjatuhkan cryptocurrency, dan ketika itu dia mau serok ya. Tapi kalau sudah dia mau bayar media, yang namanya mau market mau dibikin hijau, dibikin positif, itu ya sudah, yang buruk-buruk dibuang semua. Adanya nanti berita yang bagus-bagus, nggak ada berita yang jelek ya. Yang namanya YouTube pun ya bisa dikontrol dia, nanti isinya di saat bull market isinya berita kripto semua. Itu di situ memang sudah diatur semua ya. Yang namanya Fed ya, ini saya jelaskan kepada Anda ya. Yang Fed itu sebetulnya si Mbah Jerome Powell itu gantung pesanan semua itu. Kalau memang yang penguasa daripada Amerika, perusahaan-perusahaan kelas-kelas kakap, bos-bos semua di dalam politik ya, semua kalau memang dia sudah pesan kripto dihijaukan, yang mana Fed itu urusannya suku bunga tidak pernah mencermet kripto ya, akhirnya dia ngomong-ngomong masalah kripto nanti kedepannya akan bagus, akan ini itu dan segala macam. Itu udah hal biasa karena mereka sudah pada serok, dan semua institusi-institusi pemerintahan nanti akan pada masuk kripto ya. Yang namanya anak buah Fed ya tinggal di isik-isik dikit ya sudah ngomong kripto, akan ngomong lebih baik. Yang malu sekarang Gary Gensler ya, yang dimana di dalam apa itu parlemen habis-habisan dihajar ya, mukanya sampai babak belur merah ya, pada dicemooh ya, dicaci. Itulah orang yang seperti Gary Gensler seperti itu. Yang namanya politik itu berubah-berubah. Kalau sekarang yang bos-bosnya sekarang sudah mau masuk kripto, anak buah si Jerome Powell ya supaya nggak didesak di dalam kongres, nggak ditampar ya, langsung aja ngomong kripto bagus, ngkong lo bagus. Itu seperti itu ya. Yang namanya di sini lagi dalam permainan setan semua. Itu seperti itu ya. Mohon maaf ya kalau agak kasar dikit, itu demi kalian semua. Sekarang berita-berita dulu ya, untuk menambah wawasan kita supaya kita itu bisa menganalisa bahwa kripto arahnya ke depan mau kemana ya. Itu bisa kita nanti melihat berita-berita itu ya, yang mana sekarang dari Singapura yang sudah pakai lisensinya cryptocurrency ya. Belum lama lagi hari ini dengar berita yang Swiss, yang mana Bank Swiss sebagian asetnya akan dialihkan ke kripto. Apa enggak semua beritanya ke kripto semua ya. Jadi tenang saja, ini kan yang lagi hebat, yang lagi mencuat, yang lagi dibumbung tinggi itu kan adalah BTC sama ETH. Yang mana yang punya altcoin pada ketakutan, altcoin juga sekarang pada di TP, pada di CL, pada pindah ke BTC, pada pindah ke altcoin. Itu juga termasuk strategi dia. Nggak ada yang namanya nanti hanya ETH sama Bitcoin, yang lain juga akan ikut, akan punya peran dan kegunaan masing-masing. Tanpa rakyat nggak ada raja ya, tanpa altcoin nggak ada Bitcoin. Jadi bapaknya cryptocurrency, itu kasarannya seperti itu. Jadi tenang-tenang aja, itu semua skenario mereka kita harus berhati-hati ketika dia mau serok. Kan semua dibikin berita-berita yang gentayangan, aduh, yang pokoknya bikin ketakutan. Kalau orang-orang yang nggak punya mental yang kuat, nggak didasari di dalam kripto, akan uangnya akan habis di CL, dijual murah ya. Makanya di sini saya memberikan untuk pemula-pemula, barangkali nanti nyangkut di channelnya Mas Bro itu, supaya ngerti, supaya tahu, supaya kuat ya jiwa raganya ya. Jangan sampai sakit-sakitan, stres, ataupun kegawa FOMO, berita-berita yang ini itu yang akhirnya nggak jelas juntrungannya, yang membuat dia sendiri jadi bodoh. Itu seperti itu ya. Jadi pemikiran Mas Bro untuk hari ini, kesimpulannya sekarang yang lagi diangkat-angkat, yang lagi dicuat-cuatkan ya, bukan cuat-cuit ya. Ya kalau cuat-cuit itu tikus ya, curut.
Jadi nanti yang lagi dicuatkan ini kan apa namanya, beritanya kan BTC sama ETH yang punya altcoin pada ketakutan, pada CL dipindah ke BTC, dipindah ke ETH. Nggak usah, semua punya peran, punya utilitas masing-masing ya. Nggak mungkin semua hanya BTC. Kalau BTC kan hanya uang-uang yang uangnya besar. Kalau kita mau beli 10.000 20.000 kan belinya kan ke Shiba Inu ya, ke PP, ke BRIS yang dapatnya banyak. Nggak mungkin beli BTC ya, nggak diterima di exchange pun. Kalau beli BTC 20.000 ya katanya apa, exchange-nya langsung apa di situ, Anda tidak sesuai uangnya begitu cara gobloknya lagi, maaf ya. Jadi akan saya berikan pemahaman ya untuk semua yang punya altcoin, karena ini sudah mulai rame bahwa nanti di buluran yang akan datang yang altcoin nanti nggak ada harapan, nggak ada cuan, nggak bikin gempar, bikin takut. Jangan begitu dong ya, jangan begitu dong ya sayang. Jadi saya jelaskan di sini yang namanya altcoin dengan sekarang yang dicuatkan BTC sama ETH, maka bos-bosnya altcoin, debt-debtnya altcoin pada ngamuk bro ya. Bukan ngamuk kayak Anda hantam-hantaman fisik, dia juga bikin strategi. Dia juga mempromosikan daripada bondonya, dia mempromosikan daripada koin-koinnya. Dia juga mau ambil bagian, nggak akan ketinggalan seperti BTC aja ya. Itu seperti itu, yang namanya angkutan aja di Jakarta yang jelek yang bagus semua laku ya, yang legal dan yang nggak ilegal, yang ojek, yang apa semua, yang becak itu laku. Kalau dipikir itu waktu mas bro di Jakarta aja, kalau di kampung sendiri aja nggak mau naik becak ya, padahal becak tinggal duduk aja enak ya. Ini di bios itu mas bro pernah yang namanya mau ke jembatan 5 atau kalau nggak salah ya, dulu itu naiknya itu sepeda ontel bro ya, sepeda ontelnya tinggi banget, jalannya rame ya, mending bapaknya naik dituntun. Itu kan namanya apa, itu ibaratnya seperti itu. Padahal sudah ada bis-bis AC, sudah ada kereta-kereta ojek, sepeda pun masih laku. Sama saja altcoin nanti masih laku. Omong kosong yang bilang nanti bull market hanya untuk ETH BTC. Altcoin mau kemanain? Yang punya altcoin pada stres, pada edan. Itu berita fatwa dari mana lagi? Ya, saya jelaskan di sini ya. Ini agak serius sedikit. Masalah randa nanti ya, masalah beli gampang ya. Yang penting tahu fundamental, otaknya diasah dulu. Kalau kita mau tempur itu senjata kita diperdalam dulu, diperbarui dulu, diperhebat dulu ya. Rubah mindset kita. Kalau meme coin ya memang ditendang. Kalau meme coin yang punya Asia jangan dibeli. Kalau punya mereka yang banyak paus-paus di ETH yang biasanya main pam-paman, saya percaya walaupun PP kondisinya seperti itu ya, mungkin kalau produk mereka bisa aja dipam kemudian hari seperti itu ya. Langsung saja ya, sudah muncrat, sudah banyak ya, nggak ada yang subscribe, kebangetan Anda ini. Bercanda ya, tolong di subscribe ya supaya channel ini lebih baik lagi, lebih apa disebarkan sama YouTube lagi. Kalau subscribernya banyak, kalau nggak kan paling penontonnya kan dikit cerit kan gitu aja ya. Jadi yang punya XRP ya, ini tak baca sedikit demi sedikit aja, singkat padat berisi karena ini banyak sekali ya berita-berita terbaru hari ini ya, tanggal Juni tahun 2024. nggak ada yang apa namanya berita-berita kemarin-kemarin, buat apa, barang basi ya. Komunitas XRP antisipasi 3 peristiwa penting. Ini bagian yang menarik, bagaimana nasib harga XRP terbang. Saat doakan terbang, itu baru XRP. XRP apa itu? Bitcoin ETH, bukan altcoin ya. Jadi nggak usah bingung, altcoin masih laku ya. Sekarang lagi ya, Bitcoin menghantam sinyal bullish besar-besaran. Adakah rally mendatang? Waduh, ya pasti kalau BTC, pasti itu ya. Kalau yang punya uang masukkan BTC ya. Kalau BTC yang punya uang ratusan juta ya, sejatuh-jatuhnya BTC, uang Anda nggak mungkin habis dan akan nanti kembali lagi. Saya itu kasihan, saya itu pusing mas bro itu ya. Kalau mau bisa menolong tak, mungkin waktu bisa ditarik ke belakang lagi, saya suruh ke mas bro ya, saya kasih tahu mana uang 100 jutanya, kantongin saya aja. Yang penting nanti kalau naik saya
nanti saya yang bayarin Anda, tapi kalau Anda rugi duitnya buat saya. Pasti menang Mas Bro, karena dia masuknya ke koin ece-ece banget. Itu sayangnya seperti itu. Tapi kalau masuk BTC, turun-turunnya BTC nggak mungkin sampai 99%, masih ada komanya, nggak mungkin ya. Paling penurunan BTC 50%, 40%, paling di situ, dan kemudian akan terbang tinggi lagi karena banyak yang ngadopsi. Apalagi sekarang saham-saham aja banyak yang mau pindah ke BTC. Mau apa? BlackRock disetujui ETF-nya, mabur terbang, yang lain ngekor. Belum Rusia, belum Cina, belum Hong Kong, belum, aduh pokoknya sudah berita kalau mau diangkat positif itu ya semua akan terbang seperti itu aja ya. Kita selanjutnya untuk altcoin berikutnya, meme coin ya. Misteri besar dalam komunitas Shiba Inu, apakah Shibarium segera hadir, segera rilis ya? Itu kan mulai. Jadi bos-bos, altcoin sudah mulai panas, sudah mulai suhunya mendidih. Kurang ajar, BTC sama ETH saja sekarang yang lagi menghijau, yang lagi digembar-gemborkan, yang lagi dapat investor banyak. Mereka mulai mendidih, mulai membara, mulai bagaimana supaya punya saya, bukan barang Anda yang jelek itu ya, supaya koin saya ya nanti akan ikut terbang juga, untuk juga bisa ambil bagian untuk menarik daripada investor. Misteri besar dalam komunitas Shiba Inu, apakah Shibarium segera rilis? Kemungkinan ya. Ini berita Juni tahun 2023, padat berisi, jadi singkat-singkat aja, nggak perlu banyak-banyak ya. PP melambung tinggi, meme cryptocurrency meledak mencapai 128,600 holder. Coba gila ya, PP juga mulai disepong-sepong karena produk mereka. Silahkan kalau beli meme coin, tapi jangan yang sembarangan. Paling tidak ya yang produk mereka, Dogecoin ya, Shiba Inu, Baby Doge ya, PP Coin. Tapi ada tapinya, belinya di saat di bawah, karena itu main pump and dump. Kita lagi main trading kalau di meme coin itu ya, seperti itu. Jangan Anda mau aja dikasih tahu omongan kanan kiri yang kacau itu ya. Jadi udah jelas ya. Jadi Shiba Inu menggonggong lagi, sip meraih terobosan besar, siap untuk kembali ke tren harga naik. Berita hari ini, Shiba Inu menggonggong lagi, kukuk begitu ya. Karena semangatnya Mas Bro, sip meraih terobosan besar, siap untuk kembali ke tren harga naik. Bolehlah kalau harga lagi turun kayak gini masuk, nggak apa-apa. Nanti di TP-nya tahun 2024 pas halving BTC, pas double bull run, pas pilpres presiden, pas pelantikan, yang jelas nanti semua akan terbang. Yang penting jangan beli koin yang ece-ece banget ya, begitu ya. Jadi di sini akan saya berikan berita-berita yang lengkap, banyak sekali, tapi hanya sedikit aja biar yang lain kebagian. Ngapain sehari membahas Shiba Inu, besok membahas Litecoin, besok membahas PP. Emangnya yang dibahas hanya kripto aja, Randa nggak dibahas. Mas Bro kan banyak berita, banyak pekerjaan, bukan hanya kripto aja. Sekali saya libas berapa ribu berita, saya sajikan semua, rawe-rawe rantas, malang-malang putuh. Semangat orang Tegal ya, walaupun orang Tegal nggak pada subscribe kebangetan. Bupati, Pak Bupati gimana Pak Bupati? Bercanda ya Pak ya. Kripto makin diakui, 4 perusahaan kripto mendominasi daftar tim 100 tahun 2023. Wow, kripto makin diakui, 4 perusahaan kripto mendominasi daftar tim 100 tahun 2023. Pan ngomong apa jenengan? Pan ngomong piye? Pan kondo opo? Yang namanya saya sudah bilang dari kemarin-kemarin, media yang punya namanya gundule dia ya, duit yang punya gundule dia ya, pelaturan yang punya gundule dia, namanya dia pingin menggunduli cryptocurrency jadi terbang. Kalau gundul itu kan bulat kayak pelendungan ya, jadi naik ke atas kayak balon udara ya. Gundul menggundul, akhirnya apa yang terjadi ya, beritanya dibikin yang baik semua, yang buruk nggak ada, yang buruk nggak tahu kemana itu ya. Bang Gary Gengser sudah hilang beritanya. Itu memang seperti itu, udah lagu lama. Anda jangan ketipang-ketipeng ya.
ya, agak lama sama Mas Bro ya, nggak apa-apa ya. Sekarang lagi ya, capai rekor baru transaksi Litecoin LTC sentuh 167 juta dan alamat aktif hariannya naik 54% hari ini, bukan kemarin-kemarin ya. Capai rekor baru transaksi Litecoin LTC sentuh 167 juta dan alamat aktif hariannya naik 54%, yang mana Agustus akan terjadi halving LTC. Pan ngomong apa jenengan? Pan bilang apa jenengan? Kripto mau dibilang apa ya? Makanya di sini saya lengkap akan saya berikan apa berita-berita fundamental yang sekarang lagi bagus kripto, tapi nanti saatnya dibanting ya berita busuk dia semua kan ditayangkan itu di situ ya. Jeleh nggak? Jeleh meleleh itu orang wetan kalau ngomong seperti itu. Kalau Surabaya jangkrik kayak gitu ya. Kalau apa itu yang namanya Madiun apa-apa dancok kan gitu. Ya bercanda dikit ya, ngapain, yang penting kan nggak nipu-nipu, mendidik orang-orang baru dan orang-orang yang duitnya banyak. Ini juga saya kasih tahu fundamentalnya ke depan akan seperti itu. Anda punya uang banyak sekarang, masuklah ke BTC, jangan mikirin naik turunnya, tapi ini posisinya akan positif yang di tahun-tahun mendatang, dan bertepatan momen-momen penting semua akan memanfaatkan daripada halving BTC, yang mana rewardnya akan dipotong, bukan iwetnya ya, akan dipotong setengahnya itu di situ ya. Untuk selanjutnya, jadi Anda nggak usah khawatir, banyak berita lagi di sini yang perlu Anda semakin ya pokoknya macam-macam lah ya. Semakin dilirik, ETF Bitcoin kini meluncurkan di bursa saham Amsterdam. Ayo, mau gimana lagi? Blebek Anda, ibaratnya kalau punya gelas, satu gelas ibaratnya otak Anda saku curi, satu teko bludak Anda ya. Jadi mau kemana lagi? Jangan berita-berita meme coin besok 1 rupiah ya, besok 1000 rupiah, besok Binance omong kosong, uang Anda ratusan juta sekarang habis itu loh ya. Kita itu gampang kalau masalah beli, tapi kita pinter dulu, otak kita asah dulu, senjata kita ya banyakin dulu ya. Semakin dilirik, ETF Bitcoin kini meluncurkan di bursa saham Amsterdam. Saham pun terseret sekarang masuk cryptocurrency ya. Itu di situ yang mana ETF Bitcoin buka gerbang, yang mana ketika ETF Bitcoin disetujui maka akan membuka gerbang akumulasi besar-besaran untuk BTC. Aduh, pokoknya kita nggak anu lagi lah, nggak kaleng-kaleng berita hari ini ya, semua dibikin bagus semua ya. Memang begitulah kondisi keadaannya. Pertemuan AI dan blockchain, Etherscan memanfaatkan kekuatan OpenAI ChatGPT untuk membuka dunia Ethereum ya. Pertemuan AI dan blockchain, Etherscan memanfaatkan kekuatan OpenAI ChatGPT untuk membuka dunia Ethereum. Aduh, pokoknya nggak karuan pokoknya ya, tambah pusing 7 keliling. Kalau sekarang punya uang, ini saatnya untuk masuk bro. Tapi kalau nggak punya uang, gigit jari kayak Mas Bro, nonton saja di lapangan nggak apa-apa. Yang penting Mas Bro mengedukasi, menyelamatkan orang-orang. Ini momennya untuk masuk. Jangan ketika bull run nanti Anda masuk, Anda akan dimakan sama kuda Nil. Ini saatnya. Jadi saya seperti itu. Kalau nanti di saat bull run itu ya, saya nanti keluar-keluarnya TP dulu, TP jualin dulu, begitu nggak langsung ketika paus mau TP 100.000 BTC ya, terus Mas Bro keluar nanti sampai 200.000, banyak yang sangkut, banyak yang mati, banyak yang modal. Bukan begitu sifat Mas Bro ya, namanya juga kita dikit-dikit bisa membantu kan seperti itu ya. Revolusi Etherscan dengan OpenAI, tool cerdas ya, tool cerdas untuk analisis kode smart contract Ethereum. Batas validor Ethereum naik 64 kali lipat. Apa dampaknya? Terbang nanti ETH. Itu di situ ya. Sekarang untuk berita altcoin, yang mana bos-bos altcoin, yang mana orang-orang besar altcoin yang punya altcoin pada ngamuk bro, pada bawa gobang bro, pada bawa parang bro, cara primanya ya. Yang mana sekarang BTC ETH yang diangkat, ngamuk dong. Elon Musk duitnya banyak, emang siapa gue sih? Saya Elon Musk ini nggak main-main. Jokowi aja mau menghadap Elon Musk saja perlu waktu ya.
ini masa koin saya nggak disenggol-senggol sama berita kurang ajar kan gitu we ya, seperti itu. Heboh website Tesla Elon Musk ya, tampilkan halaman khusus Dogecoin Doge. Waduh, panas Elonnya. Doge masuk, akan terbang ya, akan tarik investornya ya. Jadi supaya nggak masuk ke BTC sama ETH semua ya. Karena panasnya daripada Elon Musk sampai logo Tesla menggunakan logo Dogecoin. Artinya apa? Panas memanas, bara membara, rame-rame, pokoknya macem-macem ya, gonggong ngeprok jadi suatu. Kemungkinan nanti akan bersaing, harga akan dinaikkan setinggi-tingginya semua, bukan hanya Bitcoin tapi juga altcoin ya. Selamat yang megang Tesla, Dogecoin maksudnya. Pokoknya semua ini waktunya masuk kesimpulan Mas Bro, karena positif sekali yang akan datang mengenai cryptocurrency. Jadi Mas Bro memberikan pemahaman sekarang ini saatnya untuk masuk, itu kesimpulannya seperti itu ya. Misteri besar dalam komunitas Shiba Inu, apakah Shibarium segera hadir? Tentunya bro ya. Jadi banyak sekali, nggak perlu saya jelaskan semua ya, maaf ya, sedikit lagi aja ya. Koleksi NFT Nestle yang makan peduli lingkungan dibanderol puluhan ribu hingga Rp 1,5 juta. Waduh, yang namanya NFT Nestle aja ikut-ikutan ya. Ya namanya dari mereka, Nestle itu siapa sih yang invest di situ? Itu BlackRock juga bro ya. Atrip dan Flare ya berkolaborasi untuk membangun ekosistem NFT berbasis AI. Udah pusing pokoknya ya. Vareo Island buat sejarah dengan mengeluarkan ya perangko NFT yang dipengaruhi cuaca. Aduh, pokoknya nggak perlu di ini lagi ya. Gelombang baru adopsi kripto Indonesia, SRP dan 500 token lainnya kini legal diperdagangkan. Wah, bayar. Waduh, pokoknya Dogecoin, pokoknya semua masyarakat ya, sebagian masyarakat Inggris menginginkan interaksi pound digital dan kripto. Heboh, semakin dilirik pokoknya. Mungkin itu aja ya, udah cukup panjang Mas Bro, sampai nyembur ya. Cukup ya, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya manusia nggak sempurna, apalagi Mas Bro banyak salah dan banyak dosa, mohon dimaafkan. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.